Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang berbahagia dan bermakna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sekilas tentang salah satu ulama Aceh beserta 56 santrinya yang dibantai dengan membabi buta oleh rezim yang biadab. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe and share. Selamat mendengarkan. Dari jutaan kasus kejahatan HAM di Aceh, salah satunya adalah tragedi yang menimpa Tengku Bantakiah, pimpinan Dayah Pondok Pesantren Babul Al-Nurillah di Betong Aceh pada tanggal 23 Juli tahun 1999. Ironisnya, walau secara resmi DOM sudah dicabut, namun kekejaman dan kebiadaban yang menimpa Muslim Aceh tidaklah surut. Tragedi yang menimpa Tengku Bantakiah dan santrinya merupakan bukti. Betong Aceh memiliki sejarah yang cukup panjang. Daerah ini dibangun sejak masa kolonial Belanda, begitu orang Betong bersaksi. Kecamatan Betong Aceh terdiri dari 4 desa yaitu Belang Merandeh, Belang Puo, Kuta Tengoh dan Babak Suak. Kondisi geografisnya cocok untuk bersantai sambil menikmati alam yang indah. Di daerah yang terletak di antara dua gunung ini mengalir Sungai Betong yang sejuk dan jernih. Pegunungannya yang mengelilingi Betong Aceh termasuk gugusan Bukit Barisan. Era Muslim yang pernah mengunjungi hutan belantara ini di tahun 2001, 2 tahun setelah tragedi, menjumpai kondisi yang sangat mengenaskan, bukan saja di Betong Aceh, namun juga nyaris di seluruh wilayah Aceh. Betong Aceh terletak di perbatasan Aceh Tengah dan Aceh Barat. Dari Ule Jalan ke Betong Aceh, kita akan melewati pos Kompi Batalion 113 Jaya Sakti yang terletak di area kebun kelapa sawit, namun tidak ada sebuah rumah pun di daerah ini. Sejauh mata memandang hanya tampak rerimbunan pohon besar di atas bukit dan jurang yang menganga. Tak heran jika hutan Cut Nyadin dan pasukannya memilih hutan ini sebagai pertahanan terakhir. Tengku Bantakiah mendirikan pesantren di desa Belang Merandeh pada 1982 yang diberi nama Babul Al-Nurillah, Abu Bantakiah, begitu para murid memanggilnya, adalah alim ulama yang disegani dan dihormati. Di sini, Dayah Babul Al-Nurillah mengajarkan ilmu agama, seni bela diri, dan juga berkebun dengan menanam berbagai macam sayuran untuk digunakan sendiri. Kegiatan di Dayah ini tidak berbeda dengan pesantren lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Selain mereka yang menetap di Dayah, ada pula orang-orang yang sengaja datang dan belajar agama untuk mengisi libur kerja atau sekolah. Jumlahnya lebih banyak daripada santri yang tinggal di pesantren. Tengku Bantakiah adalah ulama yang teguh pendirian, sederhana, dan tidak goyah dengan godaan dunia. Baginya, dunia ada di dalam genggamannya, bukan di hatinya. Mungkin sebab itu dia pernah menolak bergabung sebagai anggota MUI Cabang Aceh. Tengku Bantakiah juga tidak bersedia masuk ke dalam partai politik manapun. Baginya, Partai Sang Maha Pencipta sudah lebih dari cukup. Tidak untuk yang lain. Sebab itu, Tengku Bantakiah sering difitnah oleh orang yang berseberangan dengan dirinya. Ia dituduh mengajarkan kesesatan, pada tahun 1985 dicap dengan sebutan gerombolan jubah putih. Tengku Bantakiah dituduh sebagai salah satu petinggi GAM, pada tahun 1992 dan beliau dijebloskan ke penjara dengan hukuman 20 tahun penjara, ketika Habibie menggantikan Soeharto dan menyempatkan diri ke Aceh, Tengku Bantakiah dibebaskan. Pertepatan pada Jumat pagi, tanggal 23 Juli tahun 1999, TNI dan Brimob sudah bergerak diam-diam mendekati pesantren dengan perlengkapan tempur garis pertama, yang berarti senjata api sudah terisi amunisi siap tembak. Pukul 8 tentara dan Brimob sudah berada di seberang sungai dekat pesantren dengan alasan mencari GAM. Pada pukul 9 mereka membakar rumah penduduk yang letaknya hanya 100 meter dari arah timur pesantren. 1 jam kemudian, pasukan tersebut mulai bergerak ke pesantren.
Dengan seragam tempur lengkap dengan senjata serbu laras panjang, wajah dipulas dengan cat kamuflase berwarna hijau dan hitam, mereka mengepung pesantren dan berteriak-teriak mencaci maki Tengku Bantakiah dan memintanya segera menemui mereka. Menjelang waktu sholat Jumat, para santri biasa berkumpul dengan Tengku Bantakiah guna mendengar segala nasihat dan ilmu agama. Mendengar teriakan dari tentara yang menyebut-nyebut namanya, Tengku Bantakiah pun datang bersama seorang muridnya. Aparat bersenjata itu tidak sabaran, mereka merangsek ke dalam dan memerintahkan semua santri laki-laki untuk berkumpul di lapangan dengan berjongkok menghadap sungai. Aparat dengan suara keras dan mengancam meminta agar Tengku Bantakiah menyerahkan senjata apinya. Tengku Bantakiah bingung karena memang tidak punya senjata apapun kecuali hanya pacul dan parang yang sehari-hari digunakan untuk berkebun dan membuka hutan. Aparat tidak percaya dengan semua keterangan Tengku Bantakiah. Sebuah antena radio pemancar yang terpasang di atap pesantren dijadikan bukti oleh aparat jika selama ini Tengku Bantakiah menjalin komunikasi dengan GAM, padahal itu antena radio biasa. Komandan pasukan memerintahkan agar antena tersebut dicopot, dengan menyuruh putra Tengku Bantakiah yang bernama Usman untuk menaiki atap pesantren. Usman langsung berjalan menuju rumahnya untuk mengambil peralatan. Namun sebelum ia mencapai rumah yang jaraknya hanya 7 meter dari tempat tentara mengumpulkan para santri, seorang anggota pasukan memukul Usman dengan popor senapan. Melihat anaknya terjatuh, secara refleks Tengku Bantakiah berlari mendekatnya hendak menolong, tiba-tiba tentara memberondongnya dengan senjata yang dilengkapi pelontar bom, Tengku Bantakiah dan puteranya syahid. Dengan membabi buta, aparat ini mengalihkan tembakan ke arah kumpulan santri, 56 santri langsung syahid bertumbangan. Tanah Aceh kembali disiram darah para syuhadanya. Santri yang terluka dinaikkan ke truk dengan alasan akan diberi pengobatan, sementara yang masih hidup diminta berbaris lalu naik ke truk yang sama. Truk ini bergerak menuju Takengon, Aceh Tengah, yang berada di tengah rimba. Di tengah perjalanan menuju Takengon, para santri diturunkan di kilometer 7, mereka diperintahkan berjongkok di tepi jurang. Tiba-tiba salah seorang santri langsung terjun ke jurang dan menghilang dalam rimbunan hutan lebat di bawah sana. Para tentara mengguyur jurang itu dengan tembakan. Nasib para santri yang tersisa tak diketahui sampai kini. Sore hari, tentara memerintahkan warga setempat untuk menguburkan jasad yang ada. Para perempuan digiring menuju musola yang ada di seberang sungai dan dilarang melihat prosesi penguburan. Aparat bersenjata ini kemudian mengamuk di pesantren. Mereka merusak dan menghancurkan semua yang ada. Mereka membakar kitab-kitab agama termasuk kitab suci Al-Quran dan surat Yasin yang ada di pesantren. Setelah tragedi tersebut, warga Betong Ateh hanya bisa pasrah berdiam diri. Dengan segenap daya dan upaya, para santri yang tersisa kebanyakan perempuan tua dan anak-anak kecil membangun kembali pesantren tersebut dan meneruskan pendidikan dengan segala keterbatasan. Sampai kini, pesantren ini belum memiliki cukup dana untuk mengganti seluruh Al-Quran, kitab-kitab kuning, dan surat-surat Yasin yang dibakar aparat, juga barang-barang lain seperti seluruh pakaian, kartu tanda pengenal, dan sebagainya yang musnah terbakar. Sampai detik ini, tidak ada seorang pun pelaku pembantaian terhadap Tengku Bantakiah dan santri Betong Ateh yang diseret ke pengadilan. Tragedi Betong Ateh hanyalah satu di antara jutaan tragedi kekejaman rezim terhadap Muslim di Aceh. Inilah sekilas kisah tentang salah satu ulama Aceh beserta 56 santrinya yang dibantai dengan membabi buta oleh rezim yang biadab. Bila sobatku sekalian tertarik dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, subscribe and share. Atas kunjungan sobatku sekalian kami mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.